Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusfi Sabrina Hidayati dengan NIM 23101162200025. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas presentasi individu dengan pembahasan ruang lingkup fonologi dan subdisiplin ilmu lainnya, yang sebelumnya pembahasan ini dibawakan oleh kelompok 1. Pembahasan akan saya bagi menjadi 5 bagian sesuai dengan peta konsep yang sudah saya buat. Secara garis besar, yang pertama, pengertian, yang kedua, ruang lingkup, yang ketiga, subdisiplin fonetik, yang keempat, subdisiplin fonemik, yang kelima, keterkaitan fonologi dengan disiplin keilmuan lainnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian fonologi. Secara etimologi, fon adalah bunyi dan logi adalah ilmu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Fonologi spesifik mempelajari bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, dalam pemerolehan fonologi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis ini adalah pemerolehan bahasa yang dipengaruhi oleh genetik, keturunan, dan etnik orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah pemerolehan bahasa yang dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya, seorang anak yang hidup berdampingan dengan dua bahasa. Yang ketiga, faktor inteligensi. Anak yang memiliki inteligensi normal akan lebih mudah dalam penyesuaian lingkungannya, sehingga kemampuan berbahasanya akan baik, namun kemampuan tersebut akan tetap bergantung dengan dukungan orang tuanya. Pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup fonologi. Ruang lingkup fonologi ada dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik itu mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut berfungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Jadi fonetik tidak mengurusi makna yang berbeda. Fonetik terbagi lagi menjadi 3 subdisiplin, yaitu fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fonetik akustik. Fonetik akustik membahas tentang rambatan atau gelombang bunyi dengan kecepatan dan frekuensi melalui udara. Fonetik auditori. Fonetik auditori itu ketika suara merambat ke udara dan gelombangnya diterima oleh telinga, otak menganalisa bunyi, menyesuaikan dengan memori yang ada di otak, lalu mengartikannya. Ruang lingkup yang kedua yaitu fonemik. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan apakah bunyi tersebut berfungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Jadi, fokus fonemik itu adalah menganalisa perbedaan makna pada runtutan bunyi. Fonemik terbagi lagi menjadi beberapa subdisiplin. Yang pertama ada identifikasi fonem. Identifikasi fonem, proses mengetahui suatu bunyi fonem atau bukan. Yang kedua, alofon. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Yang ketiga, klasifikasi fonem. Klasifikasi fonem itu terbagi menjadi dua macam, yaitu klasifikasi vokal dan klasifikasi konsonan. Yang keempat, khazanah fonem. Khazanah fonem adalah banyaknya fonem yang terdapat dalam satu bahasa. Banyaknya jumlah fonem dalam suatu bahasa tidaklah sama dengan bahasa lain. Yang kelima, perubahan fonem. Perubahan fonem adalah berubahnya suatu fonem pada morfem akibat pertemuan antara morfem satu dengan morfem lainnya. Perubahan itu disebut juga perubahan fonemis. Yang keenam, fonem dan grafem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang bisa membedakan arti atau makna.
Grafem adalah satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sistem sebuah aksara atau dalam bahasa tulis. Pembahasan yang kelima atau yang terakhir yaitu keterkaitan fonologi dengan disiplin keilmuan lain. Yang pertama, morfologi. Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata dan juga fungsi perubahan-perubahan bentuk tersebut, baik itu dalam fungsi gramatik atau arti kata berdasarkan konteks penggunaan. Yang kedua, sintaksis. Sintaksis adalah ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Sintaksis juga digunakan untuk merujuk langsung pada peraturan dan prinsip yang mencakup struktur kalimat dalam bahasa. Yang ketiga, semantik. Semantik adalah ilmu tentang makna atau arti yang terkandung dalam suatu bahasa, kode atau lambang, atau representasi lainnya. Yang keempat, psikolinguistik. Psikolinguistik adalah teori yang menganggap bahasa sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu berdasarkan pada bahasa yang dianggap sebagai kebiasaan manusia. Intinya, psikolinguistik berusaha menjelaskan struktur sifat bahasa dan bagaimana struktur itu diperoleh, digunakan, serta dipahami dalam berkomunikasi. Berakhirnya materi tadi, maka sudah selesai presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.